Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orivia Kafka Tabita Yoda, NPM 19110600166 dari kelas Biologi C semester 5 UIN Raden Intan Lampung. Yang terhormat kepada Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pada evolusi. Nah, dari perspektif neo-darwinisme, evolusi ini bisa terjadi bila adanya perubahan frekuensi alel dalam populasi organisme yang saling kawin. Misalnya, alel warna hitam pada populasi ngengat menjadi semakin banyak. Mekanisme yang dapat menyebabkan perubahan frekuensi alel adalah seleksi alam, penyimpangan genetik, dan aliran genetik. Pada gambar ini menunjukkan mutasi yang diikuti seleksi alam menghasilkan populasi dengan warna yang lebih gelap. Yang pertama, kita akan membahas mengenai seleksi alam. Evolusi melalui seleksi alam sendiri adalah suatu proses dengan mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi tetap, atau semakin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Ini juga sering disebut dengan mekanisme self-evident, sebab ada 3 syarat yang wajib terpenuhi agar ini dapat terjadi, yaitu yang pertama, adanya variasi terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Yang kedua, organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa survive atau bertahan hidup. Yang ketiga, anak-anak atau keturunan ini memiliki kemampuan survive dan bereproduksi yang bervariasi. Nah, kondisi ini dapat menghasilkan kompetisi antar organisme untuk tetap survive dan bereproduksi. Akibatnya, organisme dengan sifat-sifat yang memberikannya keuntungan akan lebih banyak jumlahnya dibanding pesaingnya, dan pembawa sifat-sifat yang tak menguntungkan akan berkurang atau hilang pada generasi organisme. Konsep sentral seleksi alam adalah fitness evolusi dari suatu organisme. Fitness adalah ukuran kemampuan organisme untuk dapat survive dan bereproduksi, yang selanjutnya menentukan ukuran kontribusi genetiknya kepada generasi selanjutnya. Namun, fitness ini tidak sama dengan jumlah total anak pada satu individu saja. Namun, fitness ini diindikasikan sebagai jumlah generasi selanjutnya yang membawa gen organisme bersangkutan. Seleksi alam di dalam populasi untuk suatu sifat yang kisaran nilainya bervariasi seperti misalnya tinggi badan dapat dikategorisasi dalam 3 tipe. Yang pertama adalah seleksi terarah atau directional selection yang merupakan pergantian nilai rata-rata sepanjang waktu. Misalnya, organisme makin lama akan makin tinggi, atau makin panjang, atau juga bisa makin besar, dan seterusnya. Bisa juga sebaliknya. Misalnya, organisme ini semakin lama akan semakin pendek, atau semakin kecil, dan seterusnya. Yang kedua adalah seleksi disruptif, atau seleksi yang mengganggu. Seleksi ini adalah seleksi yang sifatnya ekstrim dan sering menghasilkan 2 nilai yang berbeda yang banyak dijumpai dalam populasi, dengan seleksi melawan nilai rata-rata. Kalau kembali ke contoh yang tadi, di sini tinggi atau rendah adalah menguntungkan dan nilai medium menjadi tidak menguntungkan. Contoh yang sering diberikan adalah diferensiasi seks. Jantan dan betina adalah 2 sifat yang dianggap ekstrim dan di luar sifat-sifat ini tidak menguntungkan dan akan terseleksi. Yang ketiga adalah seleksi stabil. Dalam hal ini, organisme yang memiliki nilai rata-rata akan lebih beruntung dibanding organisme yang memiliki nilai ekstrim. Contohnya, yang paling menarik adalah berat badan bayi. Mengapa? Karena berat badan bayi rata-rata adalah sekitar 3 kg. Semakin jauh dari nilai rata-rata, bayi yang sangat kecil atau bayi yang sangat besar akan tidak menguntungkan dan memiliki survival rate yang rendah, sehingga saat ini ukuran berat badan bayi cenderung sama. Pada gambar ini menunjukkan suatu bagan yang menunjukkan 3 jenis seleksi.
Yang pertama, seleksi mengganggu, gambar kedua menunjukkan seleksi stabil, dan gambar ketiga menunjukkan seleksi terarah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mutasi bias. Nah, di samping menjadi sumber utama variasi, mutasi bias juga dapat berfungsi sebagai mekanisme evolusi bila ada berbagai probabilitas pada tingkat molekul agar mutasi ini dapat terjadi. Ini juga merupakan proses mutasi yang disebut dengan mutasi bias bila dua genotip, misalnya satu dengan nukleotida G dan satunya lagi dengan nukleotida A, pada posisi yang sama dan punya fitness yang sama, namun mutasi dari G ke A lebih sering dibandingkan mutasi dari A ke G. Maka cenderung terbentuk genotip dengan nukleotida A. Mutasi bias dengan berbagai daya pada bermacam taksa dapat menyebabkan evolusi berbagai ukuran genom. Perkembangan mutasi bias juga dapat dijumpai pada evolusi morfologi. Nah, efek mutasi bias ini melapisi pada proses lain. Bila seleksi akan menguntungkan salah satu dari dua mutasi namun tak ada keuntungan ekstra dari keduanya, mutasi yang terjadi lebih sering dari salah satunya akan menjadi fix dalam populasinya. Mutasi yang menyebabkan hilangnya fungsi gen ini lebih sering terjadi dibanding mutasi yang membentuk gen yang baru yang berfungsi penuh. Kebanyakan hilangnya mutasi fungsi adalah select against. Namun, bila seleksi lemah, mutasi bias ini menuju hilangnya fungsi dan mempengaruhi evolusinya. Misalnya, pigmen tak lagi bermanfaat bila hewan hidup di gua yang gelap dan cenderung akan hilang. Nah, hilangnya fungsi semacam ini dapat terjadi karena mutasi bias, atau karena fungsi memiliki harga, dan begitu keuntungan dari fungsi tersebut tak nampak, maka seleksi alam menyebabkan hilang. Hilangnya kemampuan sporulasi pada bakteri selama evolusi laboratorium tampaknya disebabkan mutasi bias. Dan bukan karena seleksi melawan biaya pemeliharaan kemampuan sporulasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai penyimpangan genetik atau genetic drift. Apa sih penyimpangan genetik atau genetic drift ini? Penyimpangan genetik ini adalah perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang terjadi karena peran yang bermain dalam menentukan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Dalam istilah matematis, alel menjadi subjek sampling error. Akibatnya, bila tak ada gaya selektif atau gaya selektif rendah, frekuensi alel cenderung menyimpang ke atas atau ke bawah yang secara acak. Waktu alel menjadi fix melalui penyimpangan genetik ditentukan oleh ukuran populasinya. Fiksasi yang terjadi lebih cepat pada populasi yang lebih kecil, jumlah individu pada populasi tidak kritis. Namun, ukurannya dikenal sebagai ukuran populasi efektif. Populasi efektif ini biasanya lebih kecil dibandingkan populasi total dan menjadi faktor yang dipertimbangkan seperti misalnya tingkat inbreeding, tahapan siklus hidup di mana populasi paling kecil dan kenyataannya beberapa gen netral yang secara genetik berhubungan dengan yang lain di bawah seleksi. Gambar berikut merupakan simulasi penyimpangan genetik 20 alel yang tak berhubungan pada 10 populasi yang atas dan 100 yang bawah. Penyimpangan menuju fiksasi lebih cepat terjadi pada populasi yang lebih kecil. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran gen. Apa sih aliran gen itu? Jadi aliran gen adalah pertukaran gen antar populasi dan antar spesies. Ada atau tidaknya aliran gen secara fundamental mengubah perjalanan evolusi. Karena kompleksitabilitas organisme, dua populasi manapun yang terpisah sempurna akhirnya akan terbentuk inkompatibilitas genetik melalui proses netral. Seperti model Bateson-Dobzhansky-Muller, bahkan walaupun dua populasi tersebut tetap identik dalam hal adaptasi terhadap lingkungannya. Bila perbedaan genetik antar populasi berkembang, aliran gen antar populasi dapat mengintroduksi sifat atau alel yang tak menguntungkan pada populasi lokal dan ini dapat menyebabkan organisme di dalam populasi membentuk mekanisme yang mencegah perkawinan dengan populasi yang berjauhan secara genetik. Akhirnya terbentuklah spesies baru. Dengan demikian, pertukaran informasi genetik antar individu secara fundamental penting untuk membentuk konsep spesies biologis. Selama perkembangan sintesis modern, Saul Reich mengembangkan teori pergeseran keseimbangan.
yaitu bahwa aliran gen antara populasi yang terpisah secara parsial merupakan aspek paling penting evolusi adaptif. Namun, akhir-akhir ini ada kritikan yang kuat akan manfaat teori pergeseran keseimbangan. Bagaimana menurut kalian? Semoga materi yang saya sampaikan pada video kali ini sangat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat dipelajari dengan seksama. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.